Sobat Inspirasi, kembali lagi di Inspired Podcast by FKMP Pali. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Anissa Lutfi Ramadhani sebagai host. Dan kali ini kita kedatangan narasumber inspirasi kita. Beliau ini merupakan mahasiswa aktif di Politeknik di Palembang. Dan beliau juga tergabung ke dalam tim inovasi internal kampus. Hai Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Anissa sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Boleh Kakak perkenalkan diri ke sobat-sobat inspirasi kita di rumah? Ini ya kameranya. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Sobri, kakak dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektro D4, konsentrasi mekatronika, dan sekarang kakak di semester akhir, semester 8, sedang fokus di skripsi. Kalau Nisa boleh tahu ya Kak, apa aja sih Kak kegiatan mahasiswa semester akhir itu, ataukah masih ada MK atau fokus ke sidang saja? Kalau kegiatan semester akhir ini masih banyak ya, bisa ya. Masih ada kalau mata kuliah tugas-tugas, termasuk juga persiapan untuk sidang akhir. Itu mata kuliahnya masih banyak atau tinggal sedikit Kak? Enggak sebanyak yang sebelumnya. Langsung aja ya Kak, kita masuk ke intinya. Kan Kakak ini merupakan salah satu tim pembuat alat pendeteksi masker dan suhu. Dan kebetulan Kakak juga ketuanya kan? Iya. Alasan Kakak bergabung ke dalam tim inovasi tersebut apa Kak? Yang pertama karena ada kesempatan ya. Waktu itu dari Balitbangda di Sumsel dan pemerintah daerah Sumatera Selatan itu sedang mengadakan agenda untuk mencari inovator di Sumatera Selatan, termasuk di kategori mahasiswa yang inovatif. Kakak melihat ada peluang di sana dan ikut bergabung untuk ikut serta dalam berinovasi dalam agenda tersebut. Kalau boleh tahu, tim Kakak ini ada berapa orang Kak? Ada 3 ya. Yang pertama kakak sebagai ketua, kemudian Kak Anissa Aulia, itu teman kelas kakak, dan satu lagi Kak Yogi Dwi Putra, itu angkatan di atas kakak. Ini ada dosen pembimbingnya atau kakak bergerak bertiga secara mandiri? Pasti ada dosen pembimbing. Tidak lupa ada Bu Nyayu Latifah Husni dan Bu Evelina sebagai dosen pembimbing kali ini. Kakak sebagai ketua itu gimana sih Kak? Misalkan kenapa harus kakak yang jadi ketuanya? Waktu itu karena kakak sebagai inisiator ya. Bisa dibilang dosen pembimbing kakak juga percaya kepada kakak untuk mengetuai dari kelompok tersebut. Dan kakak bisa mampu untuk membagi tugas antar kelompok. Ya. Kan siapa sih Kak pencetus pertama alat pendeteksi masker dan suhu tersebut? Untuk pencetusnya, idenya itu dari Kak Yogi Dwi Putra yang sekelompok kakak yang sebelumnya kakak sebut itu, karena termasuk ini ya, beliau mau alat beliau untuk dimasukkan di sidang akhir juga, di tugas akhir. Dan waktu itu karena masih COVID, jadi inovasi apa tuh yang bisa menyelesaikan permasalahan COVID? Salah satunya kita buatlah untuk pendeteksi masker. Kan seperti yang kita tahu ya Kak, membuat alat-alat tersebut tuh membutuhkan biaya yang tidak kecil. Itu tuh biaya tersebut didapat dari lembaga atau secara pribadi? Kalau masalah anggaran, agak ini ya tabu ya kalau kita bilang. Yang pertama pasti kita pakai uang pribadi terlebih dahulu. Tapi karena kita ikut di agenda itu, hadiah dari agenda anugerah inovator itu kita kembalikan sebagai untuk menutup anggaran yang sudah kita keluarkan. Oh, jadi awalnya pakai duit pribadi dulu, baru menang dibagi-bagi gitu. Iya. Oh, okay. Nah Kak, kan COVID-19 itu sudah, alhamdulillah sudah bebas ya, sudah nggak ada lagi. Dan juga Presiden sudah menganjurkan untuk melepas masker. Langkah selanjutnya untuk alat ini, ataukah masih terus diproduksi atau mengganti menjadi inovasi lain? Kalau untuk keberlanjutan alat kita lihat nanti aja ya. Soalnya setelah anugerah inovasi itu
Kakak juga sudah menyiapkan hak cipta dan paten untuk komersial alatnya, kita lihat nanti aja gimana kebutuhan ke depannya. Nah, Kak Sobri, seperti yang kita tahu ya Kak ya, pasti kan banyak kendala-kendala, pasti ada lah ya putus asanya. Mungkin Kak Sobri boleh menge-share apa sih yang membuat Kak Sobri itu bersih kekeh untuk terus maju untuk alat tersebut. Sedikit motivasi atau tips untuk teman-teman. Kalau motivasi, kendala tuh pasti ada. Kita mau ngapain aja, ikut gimana aja, pasti ada kendala. Kita organisasi ada kendala, ada lomba, ada kendala. Apa yang membuat kita nggak menyerah, itulah niat di awal. Apa sih yang mau kita tuju nanti? Karena kakak udah ikut, kakak udah sumbang nih proposalnya, udah keterima, udah masuk di semifinal, udah ke 6 besar. Nggak ada alasan lagi buat menyerah, karena udah setengah jalan. Jadi kita selesaiin, baru setelah kita selesai kita terima hasilnya apa. Nah guys, itu tadi kisah inspiratif dari Kak Sobri dan kawan-kawannya yang wah luar biasa sekali, sangat-sangat menginspirasi kita semua. Izin tutup ya Kak. Nanti kalau Nisa bilang bye-bye, Kakak ke kamera juga kayak gini ya. Sini loh. Ke sini boleh, ke situ juga boleh. Nisa izin tutup. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton ini. Semoga kalian semua terinspirasi dari cerita Kak Sobri ini yang sangat luar biasa. Nisa akhiri. See you guys. Dah.